Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ke materi pemrograman 1 untuk pertemuan 6 dan 7 membahas tentang kelas. Sebelumnya, jika materi di e-learning kalian sudah merasa cukup untuk materi di e-learning, silahkan bisa tidak menonton video ini, atau jika kalian merasa masih kurang, bisa silahkan menonton video ini, atau kalian bisa mencari video lain atau materi lain yang dapat membantu kalian dalam belajar. Oke, untuk materi pertemuan 6 dan 7 ini kita akan membahas tentang kelas, di mana kelas adalah sebuah konsep pokok untuk object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, di mana kelas adalah bagian paling awal ya. Kalau misalkan kita buat sebuah program atau sebuah aplikasi Java, sudah pasti kita akan membuat kelasnya dulu. Untuk awalnya kelas, untuk pembuatan namanya, di sini kita ada public kelas, lalu nama kelasnya. Contohnya kita akan buat fungsi kelas. Di sini public adalah access modifier. Access modifier adalah akses di mana si kelas itu bagaimana cara si kelas itu dapat diakses. Di sini kita ada tiga access modifier. Ada public, ada juga private, ada juga protected, dimana ketiga ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Public berarti dia bisa diakses dimanapun, private berarti dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri, protected itu hanya bisa diakses oleh turunannya dia sendiri. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu selanjutnya setelah kelas kita ada yang namanya method. Method ini adalah bagian kode yang dipanggil oleh program utama. Mungkin metode yang paling dasarnya yang kalian tahu, yang bisa kita tahu adalah public static void main, dimana ini adalah main method. Lalu buka kurung tutup kurung string args, ini adalah parameternya, dimana sebenarnya main berarti ada parameter yang bisa dituangkan di situ. Sama seperti kelas, tapi untuk method deklarasinya adalah sama, awalnya sama, yaitu access modifier atau bagaimana si metode ini akan diakses. Berarti tadi ada tiga, public, ada private, sama ada protected. Selain itu ada juga default modifier, atau dia akan jadi, jika kita tidak memberikan akses modifiernya di situ, dia akan berubah menjadi defaultnya adalah private, berarti dia akan berubah menjadi private. Nah, setelah itu contohnya seperti ini, public, kita lewat dulu statiknya. Selanjutnya adalah tipe pengembaliannya. Di sini kalau main sudah pasti dia akan menggunakan void, berarti dia tidak ada pengembaliannya. Kita juga bisa pakai void di sini, jadi kita tidak ada pengembalian apapun. Selanjutnya nama dari metode itu sendiri. Contohnya adalah tambah misalkan. Lalu buka kurung tutup kurung, di sini adalah parameternya. Untuk parameter sama seperti penamaan untuk metodenya, hanya dia yang dibutuhkan hanya tipe datanya saja sama namanya. Contohnya seperti ini, integer a, integer b. Bisa dimasukkan berapapun, tapi untuk parameter usahakan disesuaikan dengan kebutuhan saja. Di sini adalah untuk tambah. Void tidak mengembalikan sesuatu, tapi nanti ada juga untuk kita bisa mengembalikan sesuatu. Contoh untuk tambah, misalkan kita buat integer c, dimana nilai integer c adalah a tambah b. Lalu kita manggil
system.out.println hasil tambah sama dengan C. Lalu dari sini kita akan panggil si tambah ini. Tambah buka kurung, tutup kurung. Kita coba. Coba C fungsi class .java. Terdapat error, bisa dilihat fungsi kelas tidak bisa diaplikasikan karena satu required ada keperluan bahwa di dalamnya ada parameter yang harus ditambahkan. Jadi harus kita tambahkan seperti ini. Kita memberikan nilai di situ, atau kita memasukkan parameter di metode yang kita panggil. Nah, ini bahwa sebenarnya main atau metode yang bukan main tidak bisa dipanggil di static ya, karena di sini void main menggunakan static dan ini public metode tambah tidak menggunakan static, maka dia tidak bisa dipanggil. Maka kita harus buat seperti ini. Sama seperti pemanggilan variabel, kita memanggil si kelasnya itu sendiri. Fungsi kelas fc sama dengan new fungsi kelas, dimana sini fc dot metodenya apa, baru dia bisa kita panggil metodenya. Hasil tambah sama dengan 3, 1,2 atau 1 adalah A, 2 adalah B, maka A tambah B sama dengan C, dimana 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini kita masih menggunakan void. Void itu tadi berarti tidak ada pengembalian nilai. Jika kita mau menggunakan pengembalian nilai, maka ini berubah dari void menjadi integer atau tipe data yang kita inginkan. Tapi ketika kita jadikan ini tambah, kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Harus ada pengembalian sesuatu di sini. Return apapun di sini sesuai dengan tipe datanya. Kalau integer maka dia adalah tipenya integer. Contohnya adalah 0 misalkan. Kita coba panggil dulu. Hasil tambah sama dengan 3 karena di sini tidak ada tulisan apapun. Kalau misalkan kita buat seperti ini, system.out.println hasil tambah sama dengan 3 dan 0. Karena kenapa di sini 0? Karena pengembaliannya adalah 0 dan di sini ada tampilan dari sistem out.println di mana kita mengeluarkan hasil dari C. Kita bisa rubah ini, kita blok, ini kita ganti menjadi C, sehingga dia mengeluarkan hasil dari C ini. Nah, selain itu kita bisa ganti dari integer itu menjadi yang lain, misalkan long, boolean, atau yang lainnya sesuai dengan tipe data yang ada.
itu adalah dasar dari si kelas itu sendiri. Lalu selain itu ada yang namanya di materi, ada yang namanya asesor atau asesor method atau asesor method dan mutator method, dimana ini kita akan membuat yang namanya get dan set fungsi. Kita membuat yang namanya get dan set, dimana fungsi get dan set ini kita membuat sebuah kelas dimana kita menyimpan nilai di situ dan kita memanggil kita menyimpan nilai di situ dan melakukan apapun di situ. Jadi main di sini hanya sebagai penginput nilai saja. Contohnya seperti ini, public class fungsi asesor dan mutator. Di sini fungsi asesor dan mutator tidak perlu ada yang namanya main class, dimana kalau main class berarti dia akan ada sesuatu yang dijalankan, tapi karena ini sebagai penyimpan data saja, maka tidak perlu ada yang namanya main class. Oke, kita buat beberapa field di sini. Contohnya kita buat nama. Contohnya satu, kita akan buat nama siswa dulu. Oke, di sini kita kasih contoh nama saya, sehingga kita akan mengambil get name ini. Kita save dulu, fungsi java. Ini kita hapus dulu karena kita mempunyai kelas lain, yaitu fungsi asesor atau fungsi asesor mutator. Maka kita ganti, kita tidak memanggil method dari si fungsi kelas, tapi kita memanggil dari file lain. Maka kita ganti fungsi asesor mutator, copy, kita paste fc di sini, kita panggil get name di sini. Ini tidak perlu ada parameter karena di situ tidak ada parameter. Coba panggil. Di sini kita memanggil nama saya karena di sini adalah menggunakan get name.
Nah, asesor adalah fungsi untuk kita memanggil atau kita mendapatkan hasil dari string nama ini tersebut, dimana sebenarnya kita menyimpan data yang mana harusnya kita dapat menyimpan data dan mengambilnya. Nah, asesor dan mutator adalah satu bagian ya. Kalau asesornya itu adalah kita mengambil data dari file lain, sementara mutatornya adalah kita menyimpan atau merubah si data tersebut. Dimana jika kita punya yang namanya private string nama adalah fieldnya atau tempat atau variabel dimana kita menyimpan datanya. Lalu get nama adalah metode dimana kita memanggil apa yang ada di dalam situ. Lalu untuk mutatornya berarti kita menyimpan data di nama tersebut. Maka kita menggunakan public string set name, dimana kita akan set namanya. Karena tidak ada pengembalian maka kita pakai void, dimana kita hanya akan menyimpan namanya saja. Sini menggunakan string, sini string temporary, dimana name atau nama sama dengan temporary, sehingga ketika kita panggil ini lalu kita masukkan contohnya seperti ini, set name sama dengan Willy dan get name. Berbeda dari yang tadi. Di sini namanya sudah kosong. Kayak ini kita save, kita compile lagi. Salah parameter, harusnya seperti ini. Buatnya seperti ini. Jadi kita manggil set name, lalu kita masukkan parameternya di sini adalah nama saya. Lalu kita kita menggunakan get name untuk mendapatkan namanya. Jadi di sini set name menyimpan data di sini string temporary, nilai nama ini sama dengan temporary, atau nilai nama ini value-nya berasal dari temporary atau mengambil dari temporary. Setelah itu dari get name kita akan mengambil nama yang ada. Dari sini kita juga bisa bikin contohnya seperti ini. Kita buat private integer nilai 1, private integer nilai 2, dimana kita buat yang sama. Kita ganti jadi integer, get nilai 1, ini adalah set nilai 1, integer temporary di sini adalah nilai 1, di sini adalah nilai 1, sini nilai 2, set nilai 2,
di sini kita bisa buat public void get tambah, dimana kita buat metode untuk tambah. Kita buat integer aja. Return nilai 1 tambah nilai 2. Contohnya seperti ini. FC kita set nama tetap, setelah itu FC set nilai 1, FC nilai 1 berarti kita buat 25. FC set nilai 2 adalah contohnya 100. Kita panggil FC dot get tambah. Get tambah hanya mengembalikan nilai pertambahan dari nilai 1 tambah nilai 2. Maka untuk memanggil hasilnya kita menggunakan sistem auto.println juga, sama seperti get nama ini. Kita save, kita coba. Tambah 25, 125. Jadi kita bisa tambahkan, yang penting sudah set nilai. Untuk get nilai ini bisa kalian pakai, bisa juga tidak. Mungkin jika nanti kedepannya contohnya kalian ingin membuat asesor dan mutator di mana sebenarnya nilainya tidak perlu ditampilkan karena kalian adalah dengan fungsi input, maka get nilai ini bisa dihapuskan, jadi hanya ada set nilai saja. Lalu di sini bisa ditambahkan dari get tambah, bisa kita tambahkan get kurang. Di sini berarti pengurangan. Seperti ini. Jadi minus 75. Tidak harus hanya return saja ya, di sini bisa dikasih fungsi lain. Misalkan kalian menggunakan fungsi if atau menggunakan fungsi lain, ini bisa ditambahkan di sini. Jadi sebenarnya ini sama seperti metode main method, bisa kalian tambahkan apa saja tapi harus ada return pengembalian nilainya kalau menggunakan pengembalian nilai ini. Atau kalau misalkan nggak mau, bisa pakai void, sehingga di sini kalian tinggal kasih sistem .out .println. Nah, kalian save sehingga get kurang tidak perlu pakai ini, tinggal dipanggil saja si metodenya ini. Sama ya, itu adalah fungsi asesor dan mutator. Selain menggunakan nama, mungkin bisa ditambahkan lagi dengan yang lain, atau misalkan kalian bisa mencoba mencari nilai ya, bisa coba mencari nilai dari nilai A, B, C, D, E dari perhitungan ini ya, perhitungan nilai ya, absen dibagi 14 dikali 100 dan sebagainya. Contohnya misalkan
Oke, dari tadi kita sudah membahas yang namanya public ini. Kita sudah membahas pembuatan metode. Nah, sekarang agak sedikit dijelaskan tentang yang namanya public atau access modifier seperti ini. Contoh untuk access modifier yang kita sudah tahu adalah penggunaan public. Public adalah kita bisa mengakses dari manapun sebenarnya. Tapi gimana coba kalau misalkan si get kurang ini kita ganti menjadi private. Ini kita save, lalu kita compile. Lihat, jika di sini adalah diubah dari public menjadi private, si aplikasi tidak akan bisa mengakses si get kurang karena dia punya akses untuk private, dimana kalau private dia tidak akan bisa dipanggil. Anggaplah berarti metode itu hanya bisa dipakai di kelas itu, metode itu hanya bisa dipakai di kelas itu sendiri. Sama seperti yang tadi ada return nilai, kalau kita langsung panggil nilai ini kita tidak akan bisa, karena itu kita akan panggil dia dengan dari sini kurang tutup kurung. Kita coba. Maaf, ini kita blok dulu get kurangnya. Ini kita ganti ke ini dulu biar gampang. Kita ganti ke void dulu, kita hapus, kita coba hanya manggil get kurangnya saja, sehingga di sini kita hanya manggil fc get tambah saja. Lihat. Oke. Belum di save. Ya, kalau kita panggil langsung dia tidak akan bisa. Di sini kita harus dari si kelasnya dia sendiri baru kita bisa memanggil data ini. Oke, selanjutnya akses tadi ada 3, public, private, sama protected. Kita coba ganti get kurang jadi protected. Ini kita kembalikan ke integer. Return nilai 1 tambah nilai 2. Sudah diganti protected, kita coba. Nah, di sini agak sedikit memang agak aneh ya, terkadang protected bisa dipanggil seperti itu, tapi harusnya kita akan mendapatkan error karena untuk memanggil protected kita harus menggunakan yang namanya extend dari si kelasnya itu, si acc hood. Harusnya baru bisa didapatkan seperti ini, baru bisa dipanggil get kurangnya.
Oke, mungkin sekian untuk errornya. Bisa dicoba untuk fungsi protectednya, bisa dicari karena ini harusnya error, tapi ternyata bisa dipanggil. Emang dari tadi udah saya coba, ada berapa kali error, ada juga yang tidak. Saya coba contohkan dulu. Contohnya seperti ini, saya punya seperti ini, dimana hitung 3 adalah protected. Kita coba panggil. Lihat seperti ini, hitung 3 has protected access in hitung. Sama seperti private, protected tidak bisa diakses ya, kecuali dia adalah turunannya. Untuk menggunakan turunan kita bisa menggunakan yang tadi, extend hitung. Nah, di sini ketika kita sudah menggunakan turunan, kita tidak perlu lagi menggunakan ini. Kita hanya perlu memanggil si nama dari metodenya saja. Save. Oh sorry, dia harus berupa tipe statik baru bisa dipanggil. Maka di sini kita akan hanya panggil ini saja. Hitung 3 oh sorry, ini masih belum diblok. Nah, dia baru bisa dipanggil dari hitung 3. Oke, sekian aja video untuk sekarang. Jika ada pertanyaan boleh langsung di e-learning saja. Jika ada yang kurang silahkan coba dikasih tahu di e-learning. Jika ada penambahan silahkan di e-learning. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.